dan dimakmurkan masjid. Ini menjadi moto Dewan Masjid Indonesia. Karena memang masjid itu perlu dimakmurkan. Dan orang yang memakmurkan masjid itu dapat kemakmuran. Gimana ininya urayanya? Di dalam surat At-Taubah ayat 18 surat ke-9 ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Masa ulaika yakunu minal muhtadin. Hanya orang-orang beriman saja yang beriman pada Allah dan hari kemudian yang memakmurkan masjid. Lalu mereka menegakkan sholat, mendatangkan zakah, walam yakhsha ilallah. Mereka tidak pernah menghinakan diri, menghambakan diri, merendahkan diri, kecuali hanya kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Masjid dalam riwayatnya itu adalah bangunan yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah di Kuba ketika belum tiba di Madinah. Dan sholat Jumat pertama kali diselenggarakan itu kaifiahnya sholat lalu kemudian khutbah. Tetapi ketika beliau khutbah, beliau ditinggalkan oleh sebagian jamaah yang memang ingin melakukan kegiatan duniawi, sehingga hanya sahabat-sahabat utama saja mendengarkan khutbah. Nah, berikutnya diubah pelaksanaannya, khutbah terlebih dahulu, baru sholat Jumat kemudian, sampai sekarang. Kita memahami bahwa memakmurkan masjid itu adalah tanda orang beriman. Saya tidak tahu Bapak beriman atau tidak, saya nggak tahu. Bapak pun tidak tahu saya beriman atau tidak, nggak tahu. Tapi indikasi atau tanda orang beriman zahirianya adalah salah satunya itu memakmurkan masjid. Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat seorang pria, seorang laki-laki yang selalu ke masjid, sholat 5 waktunya ke masjid, maka bersaksilah kalian untuk dia bahwa dia itu orang yang beriman. Cuma masalahnya adalah kita dalam hal memakmurkan masjid ini masih temporer. Temporernya ya adalah misalnya kalau umat Islam ada di Haramain, dua tanah suci Mekah dan Madinah, itu semangat banget ke masjid. Walaupun jauh, jalan kaki misalnya 1,5 kilometer dilakoni, atau naik angkot, naik bis sholawat yang disediakan oleh pemerintah untuk ke Masjidil Haram. Itu tiap waktu ke masjid. Di Madinah begitu juga, karena pemerintah ada program Arba'in, 9 hari tinggal di Madinah, melaksanakan sholat wajib 40 waktu di Masjid Nabawi. Itu juga semangat luar biasa. Apakah karena faktor pahala semangat itu dilakukan?
Misalnya karena ke Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan Masjid Uswatun Hasanah, Masjid Istiqlal, Sunda Kelapa, Al Azhar dan sebagainya. Kalau Masjid Nabawi di Madinah pahalanya 1.000 kali lipat. Atau kalau ke Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Masjidil Aqsa lebih hebat lagi, Pak. Suhunya 7 derajat per subuh itu. Tapi jamaah semangat ke masjid harus melewati 2 pos penjagaan yang dijaga oleh polisi bersenjata laras panjang. Jadi jamaah dianjurkan kalau lewat posko itu jangan ketawa-ketawa, jangan bercanda, jangan dengengesan. Nanti salah-salah tiba-tiba jidat kita ditempelin moncong senjata laras panjang. Karena mereka tersinggung kalau kita ketawa-ketawa. Nah, jamaah mematuhi itu, mereka diam kalau lewat situ. Ada yang jalan kaki itu perjalanannya 20 menit perjalanan, Pak, dari hotel ke Masjidil Aqsa. Lalu ada yang pakai alat bantu dengan tongkat, tetap dilakukan juga. Ada yang bahkan pakai kursi roda, didorong oleh keluarganya untuk ke Masjidil Aqsa, Masjid Qibli, komplek Masjidil Aqsa itu. Bulan Ramadan, malam pertama sampai malam 10 masjid penuh. Malam 11 sampai malam terakhir, ya sedikit-sedikit ada kemajuan. Softnya maju. Makin lama ya tinggal jamaah inti aja yang biasa ke masjid. Ini sangat disayangkan kalau selalu terjadi seperti ini, musiman, temporer. Padahal kalau kita ke masjid itu mendapatkan cahaya pertama. Kita keluar rumah menuju masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Lalu dilanjutkan dengan membaca zikir. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura wa fi basari nura waj'al min amami nura wa min khalfi nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, di lisanku cahaya, di pendengaran dan penglihatanku cahaya, dari depan dan belakangku cahaya, dari atas dan bauku cahaya, lalu berikanlah aku cahaya. Jadi yang pertama itu kelebihan orang masjid adalah mendapat cahaya dari Allah. Walaupun maaf orangnya hitam, keling seperti orang Afrika, tapi ada auranya, cahayanya yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak ke masjid. Dan ini nanti menjadi tanda yang dikenal oleh Rasulullah pada hari kiamat. Beliau mengenali umatnya dari cahayanya, cahaya wudhu, cahaya ke masjid. Yang kedua, kalau kita masuk ke masjid mendapatkan rahmat Allah. Zikirnya lumayan panjang, tapi yang banyak di masjid itu ditempel Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Panjangnya a'udzubillahil aliyyil azim wa bi wajhihil karim wa bi sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Singkatnya, ya Allah bukakanlah buat aku pintu-pintu rahmatmu. Kita masuk ke masjid dengan kaki kanan. Rahmat Allah yang ada di masjid misalnya, ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh imam, kita mendapatkan rahmat Allah. Di surat Al-A'raf ayat 204 Allah jelaskan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan, perhatikan, simak, agar kamu mendapatkan rahmat. Kalau kita sholat di rumah kan bacanya itu juga. Zuhur, Al-Falaq, An-Nas, Asar, Wal Asri, Inna A'tayna,
Maghrib qul ya qul hu, Isya at-takatsur, amal asri, subuh paling jauh ya wadduha, wattini. Tapi kalau kita sholat di masjid, itu banyak bacaan yang tidak pernah kita baca atau belum pernah kita dengar, bisa kita dengarkan di masjid. Maka imamnya pilihan itu. Ya ummal qaum aqrahum li kitabillah. Pertama kriteria imam itu adalah orang yang banyak hafalannya, hafiz. Itu pilihan. Kemudian kita mendapatkan ampunan Allah. Nabi mengatakan apabila seseorang membaca amin, lalu bersama dengan amin yang diucapkan oleh malaikat, maka dosa yang terdahulu akan diampuni oleh Allah. Ini luar biasa, Pak. Jadi ibadah itu nuansanya kita selalu mendapatkan ampunan, penghapusan kesalahan. As-salawatul khamsu wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan yukaffir sanatal mukaffaratul lima bainahuna idza jutinibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu bisa menghapus dosa-dosa kecil selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Dan kalau kita mau mencari rezeki karunia Allah, itu melangkahnya dari masjid. Karena sahabat banyak yang antusias sholat berjamaah di masjid. Karena Rasulullah memberitahukan, berangkatlah dari masjid kalau kamu mau mencari dunia. Doanya, Allahumma ftahli abwaba fadlik. Ya Allah, bukakanlah untuk aku pintu-pintu karuniamu, pintu-pintu rezekimu. Nah, sahabat banyak yang mengamalkan itu, sehingga mereka dengan penuh keyakinan akan mendapatkan rezeki melangkah dari masjid. Di dalam waktu 2 tahun setelah tinggal di Madinah, berubah nasib mereka menjadi kaya raya karena melangkahnya dari masjid. Di samping mereka tidak punya mental mengharapkan sesuatu dari makhluk. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak pernah minta-minta kepada makhluk. Bahkan dikasih pun mereka nggak mau. Ketika sahabat baru datang ke Madinah, mereka tuh nggak main-main Pak keadaan orangnya. Datang ke Madinah itu dalam keadaan, ya kalau bahasa kita jadi gembel. Karena di Mekah itu diusir. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang fakir dari kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah Madinah itu, mereka mencari karunia Allah dan keridhaannya karena mereka menolong agama Allah dan Rasulnya. Jadi harga diri mereka itu tinggi. Ditawarkan apapun nggak mau. Saudara-saudara dari Mekah, kami tahu keadaan kalian dalam keadaan papa fakir. Kalau kalian mau duit kami kasih, mau rumah kami kasih, mau kendaraan waktu itu kendaraan onta, kuda, keledai kami kasih, mau modal kami kasih, mau hewan ternak kami kasih. Apakah mereka terima? Tidak. Beda dengan Yahudi Pak, biar tahu. Jadi jangan ada anggapan Yahudi itu hebat, enggak. Yahudi itu pengemis mereka juga. Kenapa? Waktu mereka dibunuh, sebagian orang Yahudi di Jerman itu mereka melakukan playing victim namanya. Jadi dibuatlah cerita yang dilebih-lebihkan. Yang dibunuh sedikit, tapi dikatakan Yahudi dibunuh di Jerman ada 2 juta orang. Kalau kita pikir apa mungkin 2 juta dibunuh? Bagaimana caranya bikin lubang kuburan untuk 2 juta orang? Itu cerita buatan Yahudi. Tujuannya apa? Mereka minta-minta duit di bank-bank di Eropa, di Swiss, di Inggris, Norwegia, dan negara-negara yang lain. Minta duit. Terus minta tanah pada Inggris, sehingga diberikanlah di Palestina.
Dibuatlah cerita, inilah janji Tuhan untuk orang-orang Yahudi. Padahal itu bohong semua. Sahabat Rasulullah ketika ditawarkan macam-macam dukungan, mereka menjawab, terima kasih, kami telah diberikan perhatian. Kami hanya minta kasih tahu di mana pasar Tanah Abang, kalau bahasa kita itu. Karena dengan adanya pasar, mereka melakukan kegiatan ekonomi. Ada yang jago dalam pemasaran. Ini saudara-saudara, mana barang kalian yang belum laku dijual? Itu jago tuh. Melayunya bisa. Orang tadinya nggak mau beli, jadi beli. Itu jago dalam marketing. Ada yang pandai merawat kendaraan. Jadi kalau ada onta pincang karena kesandung batu atau kuda kena sabetan pedang dan sebagainya, itu bisa dirawat. Kalau sekarang ini buka bengkel mobil lah, atau bengkel motor. Ada yang jadi kuli panggul, sampai tangannya itu baunya kapalan. Rasulullah pernah mencium tangan seorang sahabat kuli panggul. Kalau kita kan tokoh kita di sini di Indonesia menyodorkan tangan supaya dicium tangannya oleh orang-orang. Rasulullah justru mencium tangan sahabat yang kuli panggul. Apa sih hebatnya kuli panggul? Tapi tangannya dicium oleh Rasulullah. Beliau bangga. Sahabatnya punya harga diri yang tinggi, sehingga sangat senang beliau dicium tangannya itu. Nah, jadi ini sedikit tentang hijrah, makna hijrah, hikmah hijrah. Mari kita bangkit, kita bangun harga diri. Jangan meminta-minta, jangan mengharap pun jangan. Kenapa? Dari segi analisa psikologi, ilmu jiwa, ilmu tingkah laku manusia, orang kalau sudah mengharap itu akan meminta, berani minta. Contohnya waktu Idul Adha mengharap daging korban, berani minta tuh, marah kalau nggak dikasih. Itu contoh. Nggak dikasih, nolong sedikit, rampok, menipu, hipnotis. Nah, jadi memupuk harga diri itu sangat penting. Nabi mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Hadirin sekalian, kembali ke soal memakmurkan masjid. Jadi banyak hal yang kita dapatkan kalau kita memakmurkan masjid. Akan dimakmurkan juga dari masjid ini, dari masjid manapun. Yang terakhir, tanda di akhirat nanti akan mendapatkan perlindungan Allah. Rasulullah mengatakan ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan pada saat itu kecuali perlindungan Allah. Satu diantaranya adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masjid. Seorang laki-laki yang hatinya menggantung ke masjid. Jadi dia kalau kemana-mana selalu menghitung waktu. Saya sholat zuhur harus ada di masjid. Misalnya mau ke Jawa Barat atau Jawa Tengah lewat jalan tol, hanya supir, Pak, nanti kita zuhur ada di rest area berapa? Ya kira-kira area 61. Oke, kalau gitu nanti ketika kita sampai rest area 61, kita belok kiri, mampir untuk isoma, istirahat, sholat, dan makan. Selalu yang diperhitungkan itu. Kemanapun dia pergi, dia ingat ke masjid. Dan dia akan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat. Maka marilah kita meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Karena sayang Pak, masjid yang banyak ini bagus, tapi sepi. Masjid Uswatun Hasanah ini dari belakang itu kecil terus sekarang besar, didukung oleh donatur dalam dan luar negeri. Sayang kalau tidak dimakmurkan. Jadi mari kita memakmurkan masjid. Karena untuk merebut dunia itu dari masjid.
Rasulullah mengatakan rakaataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya kalau kita mau merebut dunia dari masjid. Karena pernah ada cerita seorang tentara Israel melihat-lihat ke masjid Qibli di Masjidil Aqsa. Kompleknya nama Masjidil Aqsa, masjid yang tempat sholat itu disebut Al-Qibli karena pernah jadi kiblat umat Islam sebelum diubah ke Mekah, ke Masjidil Haram Mekah. Jadi tugas itu lihat-lihat, ditegur oleh imam masjid, kamu ngapain? Lihat ke sini. Enggak, Syekh, maaf. Saya sih ngeliat-liat aja apakah masjid ini ramai atau sepi. Kalau sepi, saya senang. Kalau ramai, jadi repot saya. Laporan ke atasan, laporan lagi dan seterusnya. Karena kalau umat Islam sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, apalagi sudah seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu yang ditakuti oleh Yahudi. Takut mereka. Makanya kita diusahakan jangan sampai ke masjid. Misalnya dibikinlah secara langsung Liga Champion dari babak penyisihan sampai final, disiarkan terus di televisi. Dampaknya adalah kita jadi nggak ke masjid, nonton bola mulai jam 2 sampai jam 4. Kalau semifinal, final ada perpanjangan waktu setengah jam, adu penalti, subuh lewat. Habis nonton ngantuk, tidur, bangun jam 8. Inilah yang diinginkan oleh kaum kafir supaya kita tidak ke masjid. Dan itu mereka mengeluarkan dananya nggak main-main loh Pak. Kalau kita menginfakkan dana di masjid 1.000, 2.000 rupiah. Kalau orang kafir itu 1.000 juta, 2.000 juta, artinya 2 miliar, 1 miliar. Lalu apa? Sponsorship. Itu sponsor kan mahal tuh bayarnya tuh. Siaran bola langsung itu. Nah karena memang kafir itu berusaha supaya kita ini tidak ke jalan Allah. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi kita dari jalan Allah. Bagaimana caranya supaya kita tidak mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikul jabbar al-wahidul qahar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Ayyuhal hadirun usi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa na'mal sholihan tardahu wa dakhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ij'al hadzal balada Indonesian aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir wajudubna wa banina anna mudal aslam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.